situ tuh. Amin. Oh ya, ya pada datang nih. Waduh. Pakai Masya Allah. Lihat lagi. Iya. Wah, ini dia nih. Pasukan dua alam. Juara. Alam. Wah, masuk Taiwan. Sip. Salam. Ya, assalamualaikum nih, Mak. Lagi briefing nih. Ini Pedi nih. Indo Prize. Alhamdulillah. Sip. Langsung disambut terima tamu. Ada pepotongan baca. Segenap jamaah Forkomas yang kami hormati, kami menunggu kehadiran Kiai Baktiar Nasir. Kita mulai untuk acara Forkomas pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mohon kepada kesepakatan pada Bapak dan Ibu sekalian, ketemu dengan Ustaz Baktiar Nasir itu tidak sering atau jarang. Sebaiknya ngajinya yang lama atau sambutannya yang lama. Ngajinya yang lama. Ya, sepakat ya. Atas segala karunia, atas segala kenikmatan, taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah. Dan bersyukur pula Allah ringankan kaki-kaki kita untuk melangkah di setiap acara Sabtu pagi yang sudah menjadi agenda rutin kita. Siapapun yang bicara pada hakikatnya adalah ketika kita melangkah ke pengajian-pengajian di Forkomas dan pengajian yang mana saja, insya Allah mudah-mudahan langkah itu adalah langkah untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu dan seterusnya, mudah-mudahan itu adalah bagian jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa saya menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Haji
kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Oleh karenanya di Al-Furqan insyaallah sambutan diwakili oleh MC. Jadi Pak DKM Ustaz Dudung Ahmad Dahlan, ini bukan Ahmad Dahlan yang dulu tapi Ahmad Dahlan yang sekarang. Beliau katanya sudah, yang penting ngajinya kita lama. Begitu ya Pak ya. Kita bersyukur, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan baru hari ini kami melihat jamaah begitu penuh. Biasanya sebelah kanan saya ini agak kosong gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah merasa masjidnya kecil. Padahal masjidnya kecil atau gede Bapak Ibu sekalian. Sebelum ngaji, marilah kita sama-sama meluruskan niat kita. Hadirnya kemari hanya untuk thalabul ilmi. Hadirnya kemari adalah untuk kita bersilaturahmi dengan satu dengan yang lainnya. Hadirnya kemari tidak ada niatan lain kecuali adalah semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga langkah-langkah kita langkah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang akan dilalui pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita buka, kemudian bacaan atau pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua Forkomas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fazia. Saya ingin membacakan surat Al-Ma'arij dari ayat 1
Sulaiman SEMF. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbi jintikil hadirin yang alhamdulillah wassalamulillah kita hadir antara kita Al-Haj Al-Mukarram dan Nasir sebagai pimpinan kita amal masalah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, memperbaiki rezeki, mudahkan segala urusannya. Juga sebagai saya Umair di sini Pak Ustaz Hussein sekarang kakak ketua yayasan di Masjid Al-Furqan dan Pak ini sebagai PKN. Karena masalah mudah-mudahan bisa berhubung dan bisa bersih dan memfasilitasi acara ini, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pula hari ini Pak Lurah Pak Rusli Hakimin, ya. Bapak datang Pak Rusli ke mana aja nih? Dari Palestina, Pak Lurah. Mudah-mudahan Pak Rusli melancarkan segala urusannya. Kita doakan menjadi camat. Ya, mudah-mudahan urusannya tercapai. Selamat datang mudah kepada para PRT. Kalau sudah Pak Rusli hadir, pasti PRT 1 sampai 2 RT. Yang di sini hadir, Pak RT juga pasti hadir. Ujung tombaknya Forkomas yaitu para ketua DKM sekali lagi. Pada yang terdapat para ketua DKM dari mulai RW 1 sampai dengan RW 10, sekali lagi itu adalah merupakan ujung tombaknya daripada Forkomas, memberitahukan bahwa terus Forkomas harus berkembang. Ajak yang di kiri, yang di kanan, depan, belakang, mudah-mudahan ikut serta dalam kegiatan mengkharaja tawakkul ilmi wa huwa fisabilillah hatta yansa. 2. Setelah para DKM, ajak pula anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan para hadirin, pada muslimin muslimat yang hadir pada hari ini yang tidak saya sebut satu namanya wajib khusus, tapi Forkomas muslimah selalu eksis. Ajak terus ibu ya. Akal masalah ibu. Ibu. Ya. Ibu. Ya, bagus. Ajak terus ya. Mudah-mudahan ibu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah kita hari ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat ihsan yang terus melindungi kita sehingga kita datang ke sini. Oleh karena itu mudah-mudahan yang tadi dikerahkan sholat subuh
beritahukan kepada anak-anak generasi muda di masing-masing masjid. Mudah-mudahan generasi muda kita nanti sebagai generasi penerus yang generasi penganut. Mudah-mudahan pula sekarang karakternya nggak ada. Mudah-mudahan kita juga sudah sama. Pak Hadir kah? Alhamdulillah. Kalau Pak Lurah hadir, RT hadir, ya, kami hadir. Demikian anak generasi muda ini nanti ibu berkumpul di masjid Darul Hikmah tanggal 4-5 November. Itu pendaftaran untuk outbound di Puncak, ya, outbound di Puncak. Silakan nanti daftar ke Pak Yodan dan ada aplikasi. Hanya itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah niat ibadah kita menuju surga, ya. Bapak-bapak mau surga apa neraka? Oh, surga apa neraka? Nah, itu aja mau surga, ya. Hanya itu yang kami sampaikan. Jazakumullah wa khairan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah kepada Haji Imam Sulaiman atas sambutannya. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Al Karom Al-Ustaz Haji Bastian Nasir. Saudara-saudara kita hari ini dan bahkan beberapa hari kemarin boro-boro bisa duduk bersama yang seperti ini, boro-boro bisa ngaji, boro-boro bisa saling bersilaturahmi yang seperti ini. Saudara kita di Gaza itu Masya Allah dibombardir oleh tentara Zionis Israel. Oleh karenanya ini barangkali nanti satu momen ada kesempatan, insya Allah akan ada penggalangan dana untuk sana, bukan untuk kami tapi untuk kepedulian kita. Seberapa besar kepedulian kita, mereka adalah saudara-saudara kita dan mereka pula merasakan seandainya itu terjadi pada diri kita. Di sini yang dibombardir, apa yang kita harapkan kepada saudara muslim yang lain? Tentu uluran tangan ataupun mungkin doa. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sambut kajian dari Ustaz Bastian Nasir. Kita mohon kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan pagi buat ibu bapak? Halo. Ajar udah habis. Kurang semangat tadi salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gratis nanti saya tunggu tawaf di sana ya, kita ketemu ya. Volontera pemetik tomat. Jika tua ingin sejahtera, banyak-banyak tobat. Menuju laut menjala ikan. Kandungan ikan sangat berguna. Al-Quran suci telah diajarkan rendah hati, hemat, dan sering senyum. Nambahin aja belakangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu
alihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmah allati man utiha wa qad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya al-khair, wahai hamba-hamba Allah yang baik, ya ma'asyaral muslimin wal muslimat, ya ahlal jannah, semoga semua dicatat calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau calon penghuni surga biasanya senyum. Orang senyum itu menandakan hatinya itu megah dan biasanya rajin sedekah. Minimal senyumnya sudah sedekah. Betul gak? Mana senyumnya kalau gitu? Senyum itu, Bu, assalamualaikum ibu-ibu. Udah senyum? Walaupun sudah dandan pagi-pagi, ya. Kalau nggak senyum tetap aja asem. Kalau ibu-ibu senyum dari awal pagi, berhak mendapatkan cinta dari sekitarnya. Dan membiasakan senyum sejak di awal siang seperti ini membuat orang-orang di sekitar kita juga bahagia, karena hiasan wajah yang sesungguhnya walaupun pakai serum tetap aja serem. Kalau masih belum, senyum dan mesem-mesem. Sebaliknya kalau sudah senyum, hati yang tadinya sedih tiba-tiba hilang sedihnya, dan secara psikis orang-orang yang senyum itu akan membuat suasana di sekitarnya juga menjadi bahagia dan berbunga-bunga. Kalau gitu coba senyumin kiri kanannya dulu. Jangan-jangan belum kenal lagi. Gampang kok. Komunikasi yang dipahami oleh seluruh makhluk baik manusia maupun hewan, kalau kita sudah senyum, pasti orang di sekitar kita paham kalau kita sedang tidak sedih karena dompetnya tipis. Baik. Kira-kira pagi ini mau materi tentang apa? Tentang kematian atau tentang Gaza? Gaza dan mati. Baik, ikuti saya. Biru, bukan biru. Biru dengan nyawa. Bidang dengan darah. Biru, bidang, artinya apa? Dengan nyawa, dengan darah. Nafdika, kami tebus engkau. Nafdika, tidak nafdika, tidak, kami tebus engkau. Ya Aqsa, coba bidang, nafdika ya Aqsa. Apa? Biru, bidang, nafdika. Bidang, nafdika ya Aqsa. Suaranya tidak sesemangat ibu-ibu kayak. Coba lagi. Bidang, ternyata semangat bapak-bapak. Lagi. Biru, bidang, nafdika ya Aqsa. Siap 3 kali. 1,
Semalam baru nyantap jengkol dan itu yang penting semangat. Yang di dalam surah Al-Isra ayat 4 sudah ditetapkan memang dari dulunya, sudah menjadi ketetapan Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ini bernama Bani Israel. Bani artinya apa? Anak-anak keturunan. Israel artinya Pak Israel. Siapa itu Israel? Nabiullah Yaqub alaihissalam. Apa artinya Israel? Isra Abdul Allah. Jadi Israel Abdullah. Israel artinya hamba. Wa qadayna ila bani Israel, dan telah aku tetapkan. Ini tafsirnya ada yang mengatakan di Lauhul Mahfuz dan ada yang mengatakan di kitab Taurat. Jadi apa yang dikutip oleh Al-Quran ini kutipan dari mana? Dari Taurat juga dan dari Lauhul Mahfuz. Jadi ada satu kaum yang sudah begitu jalan ceritanya. Jadi gak usah kecewa terlalu dalam, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyikapi kaum yang sudah ditetapkan seperti itu. Apa ketetapan Allah di sini? Fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini. Telah tercatat dalam kitab Taurat sebagaimana dikutip oleh Al-Quran di surah Al-Isra ayat 7 ayat 4 ini, surah 17. Dan apa yang di dalam Taurat dikutip dari Lauhul Mahfuz, bahwa la tufsidunna, udah pakai lam, taukid, pakai nun lagi. La tufsidunna, kalian pasti akan berbuat kerusakan. Di mana? Di muka bumi. Di mana di muka buminya? Umuman, secara umum mereka melakukan kerusakan memang di muka bumi ini dengan semua sistem ribawinya, dengan sistem dengkinya itu dia melakukan kerusakan. Tapi khususnya di Syam, di bumi Syam. Di mana itu Syam? Itu Syam peta dulu. Kalau sekarang Syam 4 negara. Ada Syam Kabir, itu Palestina. Ada Syam Saghir, itu Damaskus. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin yang banyak tumbuh di Damaskus, di Suriah. Waz-zaitun, demi buah zaitun yang banyak tumbuh di Palestina. Wa turi sini, demi bukit Tur yang ada di Sinai di Mesir. Wa hadzal baladil, dan demi negeri yang aman ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi disebutkan 2 makanan terbaik dan disebutkan 2 tempat terbaik. Di 2 tempat itu, di bukit Tur turun kitab suci apa? Taurat, dan di Mekah turun kitab suci Al-Quranul Karim. Ibu-ibu doyan makan buah tin? Doyan? Mau? Saya juga mau. Kira-kira mau masuk Pak Ustaz. Syam itu 4 negara kalau sekarang, selain Palestina dan Suriah dan sebagian Turki sebetulnya, karena Turki itu di perbatasan Syam itu ada juga Turki Arab.
daerahnya namanya sekarang itu sekitar daerah Urfa. Wah, dia kalau makanan enaknya di sana itu makanan masak hati itu jauh enak di sana. Itu perbatasan antara Turki dengan Suriah. Dua negara lainnya adalah Syam, kalau sekarang itu Lebanon dan Jordania. Inilah 4 negara yang disebut Syam dulunya. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, menjadi kebiasaan bangsa Arab, khususnya suku Quraisy. Suku Quraisy itu sebetulnya kalau ditarik ke atas larinya kepada Fihr, ya, keturunan Nabi yang ke atas itu namanya Fihr. Itu dari situlah istilah kabilah Quraisy. Ila Fihr yang melekat menjadi kebiasaan bangsa Quraisy dari suku Fihrnya ini. Rihlatash syita'i was-shayf, perjalanan musim dingin ke mana? Ke Yaman, perjalanan musim panas ke Syam. Orang Indonesia wajib sekarang punya kemampuan berdagang, minimal satu keluarga melahirkan satu pengusaha. Kalau enggak nanti tanahnya dirampok terus. Mau? Yang punya kampung pulang garap itu tanahnya. Kalau enggak nanti diambil orang loh. Garap tanahnya. Sekarang mulai ada istilah penggusuran, penggeseran, apalagi lah pokoknya. Yang jelas tanah-tanah yang tidak disyukuri, tidak digarap, ya hukum ilahiyahnya nanti pemiliknya berdosa. Jadi harus minimal ditanami. Menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy dulu melakukan perjalanan, di antaranya ke Syam, yang sekarang sedang dibombardir, terutama Palestina. Baik, mereka Bani Israel ini yang pernah dikutuk menjadi kera dan babi, tapi Allah takdirkan mereka itu tidak makan, tidak minum ini keranya ini. Tahu gak ceritanya kenapa mereka dikutuk jadi kera dulu? Karena pada hari Sabat yang harusnya tidak berekonomi untuk hari ibadah, nah Jumat malamnya dia pasang pancing, pasang jaring. Besoknya banyak ikan. Dia bilang, kok nggak mancing, kok cuma ngambil doang, masaknya semalam. Kira-kira begitu. Nah, liciknya kaum ini seperti itu. Sama kayak mereka ngambil tanah orang-orang Palestina. Apa yang terjadi sekarang sebetulnya? Itu Masjidil Aqsa sudah ditutup. Jadi orang-orang di sekitar sana itu udah nggak bisa sholat di dalam. Di pengusirannya pun kejam, ya, dijambak, ditendang, dipukul pakai sakurnya, pakai senjatanya, sampai ada yang juga ditembak mati. Kenapa dilakukan itu? Kenapa ditutup? Karena dia bikin undang-undang sendiri, bikin aturan sendiri. Apa aturannya? Pembagian waktu dan pembagian teritorial. Ini separuh tempat untuk Yahudi, ini untuk Islam. Oh bisa, masjid. Dan waktunya juga mau dibagi juga, pembagian waktunya. Ini saatnya orang Yahudi masuk, ini saatnya orang Islam masuk. Kan ngaco ya. Ngaco bagi yang punya jiwa biru, bidar, nabi kayak Musa. Tapi bagi yang nggak punya kecemburuan apa-apa, yang tanahnya dirampok,
digeser sana geser sini ya mau aja. Ada pengusaha properti sebelum peristiwa rame kemarin di Jakarta ini, ya saya nggak tahu siapa tokohnya dulu. Izin tanahnya 94 hektar. Saya lihat sama wakil gubernur ini Ustaz, izinnya cuma 94 hektar, ngambilnya 500 hektar. Bikin properti perumahan. Dulu itu, tahu kan peristiwa 2016-2017. Akhirnya marah banget ya. Udah lah, itu cerita lama lah. Soal gubernur kemarin itu, yang mau main gusur, dasar gusur. Nah, apa yang terjadi di Aqsa itu akhirnya membuat marah orang-orang di Gaza. Di Palestina itu ada 3 penjara terbesar sedunia dengan 3 pola yang berbeda. Gaza karena melawan, maka serangannya lawannya terus pakai senjata. Nah, ini sudah perang hari ke-7. Dari 4 agresi sebelumnya inilah terbesar. Ini terbesar. Dan selama ini Israel nggak pernah menyatakan perang, hanya invasi agresi dari yang kuat kepada yang lemah, karena dia merasa kuat. Tapi kali ini di luar dugaan, kok bisa semua informasi tentang Gaza itu luput dari Israel dan serangan pas hari Sabat. Dan itu di waktu pagi. Fal mughirati subha, namanya igharat as-subh. Ketika mereka semua sedang tertidur lalai, di luar dugaan itu berbagai macam strategi baru di 2023 ini tidak pernah dibayangkan oleh Zionis Israel. Mungkin sudah nonton sebagian yang itu kan ya. Adalah sejenis perang pakai para layang, ya kan? Gak kepikiran. Dan di luar dugaan bisa meluncurkan sampai 5.000 roket. Gimana masuknya itu? Padahal semuanya diblokade. Pasca pemerintahan As-Sisi di Mesir sekarang ini, pemerintahan kudeta, sebetulnya terowongan-terowongan dari Mesir ke Gaza itu, di sini itu udah ditutup semua oleh pemerintah Mesir sekarang, baik terowongan militer maupun terowongan logistik, makanan, pangan. Kan beda ya. Kalau bawa persenjataan dengan terowongan makanan itu beda. Semua ditutup oleh Mesir. Kok masih bisa lolos? Ya, siapa yang lolosin? Bumi Allah kan. Visanya minta sama Allah kali dia tidak lolos. 5.000 rudal dan semua titik di Israel itu bisa dijangkau oleh rudal ini. Dan sebagian rudalnya itu buatan rumahan. Nah, dari mana selongsong rudalnya? Sepakat dulu kita mau ngobrol sampai jam berapa ini? Baik. La tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. Kamu pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, sesombong-sombong. Apalagi sekarang Amerika dia kangkangin, ya PBB di bawah kontrol dia. Kalau
Presiden Yugoslavia setelah membantai orang-orang Bosnia Herzegovina tahun 1992, dan itu pas juga kemerdekaan Afghanistan pada saat itu, sebelum menangnya Taliban di akhir 21 ini, 2021 itu, 2022 mengusir tentara Amerika dan pasukannya. Jadi kalau orang-orang Taliban dan orang-orang Gaza menilai pasukan Amerika itu pasukan Wahab. Wahab itu apa? Yang diagung-agungkan oleh anak-anak kita di games. Ya, ada SWAT, ya, ada film-film Rambo, film-film Amerika. Nah, itu kalau di lapangan berhadapan dengan dua kelompok ini ciut. Jadi dianggapnya sebagai pasukan Wahab. Makanya orang Gaza itu, oke, kalau berani tempur sini, kita lawan darat. Wah, itu yang ditakutkan. Kalau sampai berhadapan dengan perang darat. Dan sebetulnya orang Gaza sekarang siap perang panjang. Meskipun logistik susah, saya telepon langsung ke kader saya yang ada di sana. Hussein itu yang di Gaza yang sering diwawancarai. Nah, itu kader saya yang saya didik di Megamendung itu dari pesantren kita. Nah, saya tanya kemarin, gimana kamu? Bagaimana keluarga kamu? Saya doain kamu. Ya Ustadz, ini sekarang ini udah parah situasinya, lebih parah dari 4 agresi sebelumnya. Bagaimana logistik tipis? Bagaimana air listrik diputus oleh mereka, internet juga nggak ada, jadi dia harus evakuasi. Saya tanya, kira-kira pasukan di Gaza itu siap tempur panjang nggak? Gitu saya tanya seperti itu. Kemudian dia jawab, mereka punya stok untuk perang jangka panjang, namanya Harbul Istinzal. Harbul Istinzal siap tempur panjang. Kira-kira kalau tempur panjang menang siapa, Pak? Lihat ya, orang-orang Israel itu kalau perang kan lengkap banget ya. Di dada hati peluru, di punggung hati peluru, buat di sini macam-macam peralatannya, udah kayak astronot gitu kan. Kalau orang-orang Gaza pakai kaos doang kan ya. Kenapa, apa bedanya? Bedanya karena di dalam hati yang satu ini ada ayat Allah, yang satu lagi tidak ada ayat Allah. Yang mana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in qutiltu fi sabilillah wa la in qutiltu fi sabilillah aw muttu la maghfiratun minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suaminya perang nih, ya, kita kembali misalnya ke tahun 20-an atau tahun 30-an, atau bapak-bapak orang Surabaya, ada orang Surabaya di sini banyak, misalnya ikut di peristiwa Bung Tomo tahun berapa? Bung Tomo ketika Inggris mau masuk lagi, dibonceng oleh Belanda, bonceng. Hah? Tahun 48 itu sudah, kita sudah merdeka kan, 45, 48 masih mau diambil lagi. Jadi jangan kira kalau Anda sudah merdeka nggak mau direbut lagi. Sekarang pun mau diambil lagi. Benar nggak? Nah, untuk orang-orang arek-arek Surabaya, terutama bonek-bonek ini yang keren-keren itu, kita katakan pada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kita punya satu kata, merdeka atau kira-kira sekarang begitu kan? Investor datang nih bawa duit, nah, kira-kira merdeka atau mati atau Vivulus, mulus, mavivulus, mampus. Yang mana kira-kira kalau sekarang? Hah? Ada fulus,
kemerdekaan kalau begitu cara kita hidup di Indonesia? Bakal diambil orang nggak? Nah, untuk orang Surabaya kagak gitu dulu. Merdeka atau untuk orang Betawi juga merdeka atau sehingga Indonesia tetap ada dan diwariskan kepada kita negeri yang luas ini. Justru saat katanya tentara kita kuat, Timur Leste lepas. Justru katanya sekarang NKRI harga mati pada melepas dari Jawa. Udah ada Melayu bikin sendiri aja. Ya, udah Jawa sendirinya sono, bilang begitu. Masa demi Jawa kita dijual? Ah, udah gitu pada marah. Ini apa-apaan pada ini? Bahaya kan negara kalau kayak gini? Coba teriak, merdeka atau mati? Merdeka. Kurang keras. Merdeka atau mati? Merdeka. Takbir. Orang-orang di Gaza itu, andai kamu terbunuh di jalan Allah, walai qutiltum fi sabilillah, atau kalian mati karenanya, bukan terbunuh, pasti kalian akan menjumpai maghfiratun minallah, ampunan dari Allah, wa rahmah, kalian mendapatkan rahmat dari Allah, khair, lebih baik daripada kamu menang, pulang naik pangkat dan dapat uang banyak dan rampasan perang. Bapak nih, andai kembali ke Surabaya masa lalu, ikut perang saat itu, nanti dapat dua, maghfirah dan rahmat, atau menang, pulang, dapat pangkat dan rampasan perang. Pilih mana? Pilih mana? Ibu-ibu, ini lakinya yang sekarang yang bukan laki yang dulu. Lakinya ada perang, doain mati fisabilillah atau pulang lagi. Jawab ya rame-rame ya. Doain mudah-mudahan mati fisabilillah atau pulang lagi. Pertanyaannya susah Pak Ustaz. Tapi ayat ini menjelaskan lebih baik mati atau lebih baik hidup. Bapak Ibu sekalian, udah siap mati? Siap. Udah siap mati? Siap. Siap nggak siap? Pertanyaan saya, menghadapi mati, takut atau senang? Halo, menghadapi mati takut apa senang? Takut. Oh, berarti ini doanya bohong selama ini. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi wa najatan minan nar wa lafan dal lisan. Doanya keren, tapi ternyata nggak paham. Orang kalau mati berjumpa sama siapa? Allah itu sifatnya apa? Rahmat. Allah pengasih dan jadi kalau berjumpa sama Allah senang nggak? Jadi kalau mati senang nggak? Takbir. Jadi doain bapak-bapaknya cepat mati nggak? Wala in kuntum aw qutiltum wala in qutiltum fi sabilillahi aw kuntum la maghfiratun minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Di dalam hati para pejuang itu, lihat, seandainya aku dalam perang di fisabilillah ini terbunuh atau aku mati, maka aku pasti berjumpa dengan dua hal dari Allah, ampunan dan rahmat. Ini kata Allah lebih hebat daripada harta rampasan perang yang mereka kumpulkan itu.
Begitu dulu pejuang-pejuang bangsa itu, jenderal besar itu, para pejuang-pejuang itu untuk negaranya, nggak ada ke medan juang untuk mendapatkan proyek nutup kasus BTS. Nggak ada tekan-tekan pejabat eselon 1 tekan eselon 2, eselon 2 peras eselon 1, eselon 1 peras bininya di rumah. Kalau begini negara gimana? Bisa bertahan nggak? Hah? Belum pengawasnya minta jatah juga, nggak tanggung-tanggung 40 miliar. Pengawas keuangannya minta juga. Ya ternyata pengawas undang-undangnya minta juga 70 miliar lewat staf ahli. Ini negeri apa namanya? Bisa tetap merdeka nggak kalau begini bangsa ini? Tidak. Kalau gitu ambil semangat orang-orang dulu. Birru, bidam, naftika, ya Indonesia, takbir. Dengan nyawa, dengan darah, kami tembus engkau, wahai Indonesia. Allahu Akbar. Beneran. Seandainya nih nanti di pemilu negeri Anta Berantah ya saya ceritain, daripada nyalak capek-capek pasang baleho mahal lobi kiri kanan, mendingan bayar KPU. Mendingan, tapi bukan malas kasari maksud saya, karena ada mulai nawar-nawarin, apalagi tempatnya sepi. Ini bukan di situ maksud saya. Di negeri Anta. Nah, masuk rumah-rumah dikasih 500.000, terima nggak? Oh. Gopek ditolak. Masuk ke rumah-rumah sejuta, ambil jangan? Ambil jangan? Terus? Pilih jangan? Hancur negara lu. Orang-orang dulu itu, orang-orang dulu kenapa Indonesia bisa merdeka? Dia berani tolak semuanya. Sinyo-sinyo Belanda kata segitu. Ini betul gak? Lu bawa pulang tuh mobil lu. Lu bawa pulang semua teknologi lu. Gua itu dari awal lagi. Buktikan kalau kamu orang Indonesia. Indonesia ini ada bukan gara-gara duit, betul gak? Indonesia ini dipertahankan setiap jengkal tanahnya dengan nyawa, dengan darah, betul? Senangnya aja kita jual atas nama invest. Berapa tahun? Lah, haul. Dulu penjajahan itu pakai bedil. Kalau penjajahan sekarang pakai duit. Yang dipakai duit siapa? Duit kita juga yang dianggunkan. Bank kita juga yang dikeruk. Makanya saya bilang pada bisnis deh, pada dagang, garap tanah dan sawahnya itu. Sebab kita akan habis kalau kayak begini. Oke, siap tembus Indonesia? Ya.
Kalau beli Indonesia pakai duit lagi kalah duit dulu. Ya. Tebus Indonesia dengan apa? Birru, bid'ah, naftika, ya Indonesia. Takbir. Harus begitu. Sekarang ini kasihan orang-orang yang banyak duitnya, yakin pasti jadi penguasa. Yang gak punya duit, gak pede. Teman-teman saya caleg kayak begitu. Caleg yang punya duit pede banget, caleg yang gak punya duit, benar gak sekarang? Ada rusak. Padahal katakan Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau orang-orang di Palestina itu maunya cuma tanah doang, mau digusur, mau digeser dengan tanah doang, udah dapat dia 4 kali lipat lebih gede daripada Palestina. Udah ditawarin sama Amerika dan brokernya brokernya orang Arab. Orang Palestina daripada capek-capek berjuang, udah jelas Israel kuat didukung Amerika sama PBB. Mending Anda tinggal di Sinai, udah disiapin sama Mesir, 4 kali lebih gede daripada Palestina. Kalau Anda jadi orang Palestina, setuju nggak? Nah? Ya. Nah. Dibikinin rumah bagus-bagus di Sinai propertinya, mau nggak pindah? Andai dulu para pahlawan mau begitu, nggak ada Indonesia, benar nggak? Nggak apa-apa nih, hidup susah. Nggak apa-apa, banyak yang mati. Karena pilihan cuma 2, merdeka atau mati. Karena mereka pegang ayat itu. Walain kutil tuh bisa gini. Al-Mutu la maghfiratun minallah wa rahmah khairun mimma yajma'un. Itu prinsip mereka. Mati fisabilillah adalah kehormatan bagi saya. Bahkan terbunuh di jalan Allah kehormatan bagi saya, karena saya pasti mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Orang kayak gini matinya sejuk gak? Orang yang mati pegang duit 20 miliar matinya gimana? Hah? Kain kafannya warna oranye, pakai rompi lagi. Matinya gimana kira-kira? Nih, orang kayak gitu matinya ditangisin atau diharapkan? Itulah sejelek-jelek manusia. Hah? Jangan sebut nama. Sejelek-jelek orang adalah orang yang diharapkan kematiannya agar manusia terbebas dari kejahatan. Betul kan? Kita mau yang mana? Bapak-bapak, ini udah pada peot-peotnya naik tangga tadi, udah agak susah. Rencananya mau mati tahun berapa? Rencananya kapan nih? Senang gak menghadapi kematian atau takut? Rata-rata pada bilang belum siap Pak Ustadz. Emangnya kematian nunggu lu siap? Enggak kan? Nih, pilih mati cara gimana? Rasulullah itu dulu wafatnya umur berapa? 63 tahun. Untuk orang yang hidup 1400 tahun yang lalu, 63 tahun itu masih gagal nggak? Kalau orang sekarang kira-kira umur berapaan? Oke, katakanlah sama saudara yang 40-50 lah kira-kira gitu ya, atau 40-an. Ini yang usianya udah sisa-sisa nih, masih merasa belum siap mati, rugi banget. Dan orang yang gak siap mati itu kejiwaan sebetulnya. Iya,
asli. Kalau orang normal itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal, orang yang sudah komplit hidupnya pasti menundukkan hawa nafsunya dengan akalnya dan lebih memilih membekali diri untuk setelah kematian. Itu orang yang hidupnya Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan. Ini orang yang khatam ilmu hidupnya, yang punya 4 ini. Yang orang khatam ilmu matinya punya 5 ilmu: wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan, Allahumma hawwin wa najatan. Udah khatam belum ilmu hidup sama ilmu matinya? Kalau sudah khatam, tenang dia menjalani hidup. Misalnya nih, ada celah untuk korupsi, ambil atau jangan? Daripada diambil orang, ambil apa jangan? Bikin doang tuh yang gede di atas, eselon 1. Gua kan eselon 2, yang 3 eselon berapa sih? 1. Sampai lupa coba gue. Saking gak kepengennya. Eselon 1 sampai jadi menteri itu semua jebakan Batman di dunia ini sebetulnya. Betul nggak? Tapi pada rebutan nggak jebakan Batman. Nah makanya nanti kalau ada keluarga diangkat jadi eselon 1, kirimkan turut berduka. Tapi biasanya dikirimkan apa? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Harusnya kalau ada keluarga naik pangkat kirimkan karangan bunga, tulisannya apa? Inna, supaya apa? Sadar. Mati itu indah gak? Benar indah. Udah siap mati? Di mana matinya? Di jalan mana? Jalan Malakaraya atau jalan? Hah? Di jalan? Kita kenapa sih pagi ini mau mati mulu? Ya karena bangsa ini sejatinya kenapa susah diberantas korupsinya? Karena udah kompak dari atas sampai bawah. Ya, ibu nyapu rumah, sapunya kotor, lantainya bersih nggak? Bersih nggak? Nah, itulah yang terjadi bangsa ini. Ustaz jangan cuma ngomong doang, apa solusinya? Solusinya yang saya sebutkan adalah jangan cinta dunia dan jangan takut mati. Karena sebuah peradaban itu hancur karena apa? Cinta dunia dan takut. Itu penyebab. Integritas ngomong kosong. Percaya deh. Mau pelatihan semahal-mahalnya pelatihan integritas, mau pakai sistem ya, kalau integritas zaman KPK sebelumnya kan nggak boleh ketemu orang, apalagi di lapangan golf, betul nggak? Betul. Aturan mainnya nggak boleh. Mau sedetail apapun integritas, kalau hatinya terserang virus banget, lewat semuanya. Apa itu wahyu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul, cinta dunia dan takut. Apa yang terjadi di Gaza? Kok bisa tentara yang berasal dari pasukannya itu gak gede, kampungnya segede Duren Sawit, kecamatan Duren Sawit, Duda Keren sana duit di sini tempatnya di sini. Kok bisa pasukan yang berasal dari wilayah segede Duren Sawit kita ini bisa mengalahkan pasukan yang konon terkuat sebuah bumi? Woi, training intelijen di sana, sistem keamanan di Indonesia di atas 70% beli dari sono. Senjatanya tank terhebat, Iron Dome,
kubah besinya, setiap rudal-rudal dari Gaza dan dari Libanon, dari mana dikirim, katanya ditembakin di atas, lolos semuanya. Bahkan di media-media orang Gaza bilang, itu cuma sarang laba-laba, itu cuma pasukan-pasukan karakter yang dibangun-bangun dengan Wahab. Ketika disikat nggak berani. Kita tunggu perang darah nggak berani. Kenapa nggak berani? Di sono takut mati, cari pangkat dan cari duit. Di sini tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Ini yang membuat Indonesia merdeka atau mati. Ini yang membuat Indonesia besar sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi obatnya semua penyakit bangsa ini adalah karena kita sudah terjangkit Tuhan. Semua mau duit, semua kerjanya. Betul nggak? Nih, bentar lagi kita mau bikin khataman Quran kayak kemarin. Kita Qurankan Malakasari. Setuju? Supaya anak-anak kita yang lahir di Malakasari, anak-anak diberkahi oleh Al-Quran. Setuju? Suruh baca Quran di rumah supaya terbuang itu penyakit Tuhan. Sekolah kita nggak menjamin. Pencuri-pencurinya anak sekolahan, ilmunya tinggi-tinggi, tapi hatinya kosong. Kenapa? Cinta dunia dan takut. Kalau ingin sembuh, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, itu saja. Kalau kita mau menjadi bangsa yang kuat, sekuat mereka, pilih pemimpin-pemimpin yang memimpinnya bukan karena nyogok kita, bukan mengiming-imingi kita untuk dapat duit-duit lagi. Bangsa yang kuat itu ukurannya bukan berapa banyak senjatanya. Betul? Itu rontok itu Tel Aviv sekarang. Negara yang paling hebat pertahanannya rontok itu semua. Kita nggak usah bicara teknologi, ada Allah dan para malaikat. Ya, ke medan tempur pakai baju kaos doang dan siap perang panjang. Insya Allah nggak lama lagi kita akan masuk Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Sebagaimana tidak lama lagi Indonesia mudah-mudahan terbebas dari penyakit Tuhan ini. Kalau orang tuanya udah siap mati dan tidak cinta dunia. Siap? Siap membangun generasi Quran? Serius? Siap program khatam Quran di rumah? Dan nanti bulan Ramadan siap nyumbang? Benar. Jangan pelit ya. Tidak ada jalan buat kita. Baca di surah Al-Qiyamah. Di surah Al-Qiyamah itu, bagi orang yang ingin selamat, itu dari ayat 1 sampai 15. Itu diceritakan episode awal tentang hari kiamat. Tiba-tiba di tengahnya diceritakan dari ayat 16 sampai 19 tentang Quran. Baru ayat 20 sampai 25 cerita kiamat lagi, episode kedua. Baru episode ketiga itu cerita tentang kematian. Kiamat episode 1 cerita Quran, kiamat episode kedua tentang kematian. Rupanya diselipkan Al-Quran di situ. Ayat 16 sampai 19 bahwa solusi kalau saya ingin selamat pada hari kiamat, baca Al-Quran, dan rumusnya ada di Al-Quran Al-Karim. Dan para pejuang-pejuang Indonesia masa lalu tidak pernah lepas dari Al-Quran Al-Karim. Siapa yang sejak Ramadan sampai sekarang belum khatam lagi baca Qurannya? Katakan sama diri sendiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omongan kita ke anak-anak, pendidikan kita kepada murid-murid, pengajaran kita kepada mahasiswa-mahasiswa nggak masuk kalau di dalam hati ini nggak ada Quran. Betul. Jadi ke depan
Jangan lagi biarkan Indonesia ini terkapar oleh uang. Kalau uang yang menjadi tujuan, percayalah, gampang negeri ini dibeli. Betul kan? Atas nama investasi, padahal uang kita sendiri yang dipakai. Di Gaza itu mereka berdalahkan. Justru setelah mereka ditutup akses, bukan cuma di blokade, di embargo, saya pun minta kemudian kepada negara, tolonglah bantu lembaga kemanusiaan Indonesia lewat pemerintah Mesir agar bisa masuk lewat Rafah ke Gaza. Ternyata bantuan Mesir sendiri akan masuk, ditembakin oleh Israel. Apa yang membuat saudara kita di sana bisa bertahan? Ya Allah, dilihat ceritanya. Kalau Anda bertanya, Ustaz, bagaimana mereka itu bisa dapat senjata, Ustaz? Padahal mereka di blokade dan di embargo. Di zaman sekarang kan gampang mereka buka YouTube, betul kan? Dia buka misalnya ilmu pengetahuan, sains, dia belajar. Nih anak-anak kita makanya kalau buka YouTube, suruh cari ilmu. Buka internet, video, suruh cari ilmu. Universitas terbesar di muka bumi sekarang adalah di HP, di laptop anak-anak itu. Kalau anak-anak diajarkan cinta ilmu, ngertilah mereka, ternyata mereka bisa memproduksi bahan peledak yang lebih hebat daripada TNT. Masalahnya nggak ada selong-selongnya. Bikinlah produksi rumahan. Bahkan sekarang mereka bisa bikin drone sendiri. Drone kamikaze bisa bikin drone bunuh diri. Apa yang terjadi? Mereka kurang selong-selong buat bikin rudal. Dicari lagi selong-selong rudal Israel yang dulu. Itu yang diisi ulang. Itu kemudian diterbangkan kembali ke Israel. Masih kurang juga. Ternyata anak-anak belajar sejarah dulu katanya di zaman Turki Ottoman ada kapal induk Inggris yang ditembak di laut Mediterania, gak jauh dari laut Gaza. Tim pasukan kakaknya Gaza berenang dan betul nemu itu kapal itu. Kapal itu ternyata berisi amunisi sampai lempeng-lempengannya pun dilas di dalam laut dan dijadikan sebagai bahan plat-plat untuk senjata mereka. Masih kurang juga. Tapi Allah kasih ilmu. Ternyata berpuluh-puluh tahun Israel bikin pipa sampai ke dasar Gaza, diambil air bersihnya supaya orang di sana kehabisan air. Ketahuan pipa yang panjang ini, pipanya panjangnya dipotong-potong menjadi selong-selong rudal. Siapa yang kasih ilmu? Indonesia bisa merdeka modalnya bambu. Kalau di hati merdeka atau mati, walaupun cuma segini, ini bisa jadi senjata, betul kan? Tapi kalau di hati takut mati, walaupun senjatanya hebat, jadi lembek gak? Lembek. Allahu Akbar. Inilah rahasia-rahasia orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu. Nah, untuk Indonesia, kita jaga kedamaian kita di Indonesia. Siap? Pemilunya harus damai, setuju? Harus bersatu, setuju? Nanti beda pilihan gara-gara beda pendapat atau beda pendapatan? La haula wala quwwata. Selama uang, sekali lagi ya, selama uang yang menjadi ukuran Indonesia akan menjadi negara korup. Kenapa Israel kalah? Karena Perdana Menteri si Netanyahu itu terlibat apa? Karena terlibat korupsi, pecahlah pemerintahannya dan gampang dimasuki oleh Gaza. Allahu Akbar. Kalau Indonesia terlibat korupsi, pecahlah terus dan dipelihara perpecahannya gara-gara pengen duit terus, kira-kira lemah Indonesia? Siap bersatu?
Siap jaga Indonesia? Allahu Akbar. Jadi milih duit atau milih apa nih? Saya nggak mau kampanye, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak. Tetapi boleh nggak orang Jawa pilih presidennya orang Jawa? Boleh nggak orang Melayu pilih presidennya karena orang Melayu? Boleh nggak orang Kristen pilih calon presidennya dari orang Kristen? Boleh nggak orang Islam pilih presidennya orang Islam? Jelas. Itu demokrasi. Yang nggak boleh adalah orang Islam bilang pilih Islam saja, jangan pilih Kristen. Itu identitas. Orang Jawa pilih Jawa aja, jangan Melayu. Itu identitas. Ya. Tapi boleh nggak orang Jawa bilang saya orang Jawa lebih banyak, saya pilih presiden orang Jawa? Boleh nggak? Saya orang Melayu, saya tidak mau digusur lagi, saya pilih calon saya Melayu, walaupun nggak dibayar. Boleh nggak? Saya nggak mau pilih yang bayar saya. Boleh nggak? Saya nggak mau pilih yang bayar saya. Boleh nggak? Benar lagi. Insya Allah Indonesia akan sehat. Udahlah, sampai di sini aja dulu. Makassar harus damai. Ya. Kalau pilih siapa? Baik, saya serahkan kepada panitia. Katanya mau ada penggalangan dana, silakan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-murabithin wal murabitat fi Masjidil Aqsa ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah Aqsa kami. Ya Allah, jagalah kesucian Aqsa kami. Ya Allah, jagalah kesucian Baitul Maqdis. Ya Allah, jagalah para pejuang-pejuang Baitul Maqdis. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang terluka sembuhkanlah. Untuk saudara-saudara kami, ya Allah, yang wafat, catatlah mereka sebagai syuhada. Ya Allah, untuk rumah-rumah mereka yang hancur, gantilah dengan ganti yang berasal dari Engkau, dengan ganti yang lebih baik. Ya Arhamar Rahimin, jagalah Indonesia kami ya Allah. Jagalah Indonesia kami ya Allah. Jagalah rakyat Indonesia ya Allah. Jagalah bangsa Indonesia ya Allah. Untuk mereka-mereka yang hendak memecah belah Indonesia, untuk mereka-mereka yang hendak menistakan Indonesia, mampukan kepada kami untuk bisa mengusir mereka ya Allah. Mampukan kami melahirkan generasi-generasi yang bisa menguatkan Indonesia agar bisa memberikan manfaat kepada seluruh dunia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Rakyat Indonesia bilang begini sama calon presidennya, apakah Prabowo, apakah Ganjar atau Anies, siapapun presidennya, bilang jangan pecah belah Indonesia, ya, jangan rusak Indonesia dengan uang kamu, sejahterakan bangsa Indonesia, tapi harus adil untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Dan ada pengumuman dari saya sebentar. Siap membela Palestina? Siap. Besok hari Ahad kita ketemu di lapangan hijau Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Sambil jalan kaki, jalan sehat, ya.
kita ngumpul, kita aksi bela Aqsa, tunjukkan kepada saudara-saudara kita di Aqsa bahwa kita mendoakan mereka bersama. Mereka tuh melihat kita bersatu, mereka tuh melihat kita kumpul di sana semangat melawan Israel. Ya, padahal kita di sini cuma datang olahraga. Siap? Kapan? Besok dari jam 6.30, insya Allah sampai jam 10 maksimal sudah selesai. Bawa anak, bawa cucu, bawa keluarga jalan-jalan, bawa sarapan sendiri. Siap? Nabi Gaya Aqsa. Ketemu ya besok pagi ya. Di mana? Brotherhood Indonesia Gaza, takbir. Agungkan asma Allah, takbir. Al-Furqan, takbir. Forkomas, takbir. Aida, Forkomas, takbir. Untuk Gaza Indonesia, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, bertemu di lapangan Bazar Al-Furqan ya pagi hari ini dalam kajian Kasuling Forkomas bersama Kiai Haji Bahtiar Nasir. Untuk itu saat ini kita akan bagi-bagi rezeki nih ya. Kita bagi-bagi rezeki untuk Bapak dan Ibu sekalian. Banyak hadiah, ratusan hadiah ini akan kita bagikan bagi habis pagi hari ini ya. Mudah-mudahan rezeki ini manfaat untuk Bapak dan Ibu. Ya, siap-siap nomornya kita undi pertama ya, kita undi pertama ya, nomornya 284 ya, silakan. Ada 416 ada ya, silakan 416 0416 silakan Bu, silakan ya. 04 yang dapat ya, hadiahnya apa? Pemanas air listrik ya, yang di ya nggak apa-apa Ibu kok, nanti nggak apa-apa, yang ambil aja Ibu ambil ya. Ibu ini pemanas listrik merek Al-Furqan ya, silakan. Itu sudah ada remote-nya di dalam Bu ya, jangan salah pakai. 47 0047 ada 0047 tidak ada 0047 $10.000-an, $5.000-an juga boleh. 5.000. Ini yang 2.000 santri. Gantungan kunci. Gantungan kunci. Buat di Gaza. Buat di Gaza. 0471. Semua ada di sini, pejabat-pejabat. 0471. Tisut. 0471. Ada nggak nih? Oh, 10. Rice cooker ya. Rice cooker. Siap. Itu lengkap ya. Ada banget. Siapa aja? Bagi. Ayo siap nih, itu 12. Semuanya 20. Ya, bagi-bagi. Di rumah Ibu ya. Di hasilnya bagaimana nanti kirim ke saya. Ini gantungan kunci. Ya, bagi deh. Bagi-bagi. Ya. Oke. Jadi Pak Toto bagi-bagi. Ini Big Mo ya. Tuh. Dari Pak Toto. Jadi ini untuk nanak nasi di atas Mas. Jadi rasa nasi ya dari Semarang. Jadi ini coba lagi. Kualitas luar nih kayaknya nih, impor ya. 0049 kan?
Nih, asosiasi Forkomas buat besok nih, buat saksiin sekjen tuh, sekjennya nyaksiin tuh. Sini. Ya, Maman foto. Ya, Maman foto sama Papa ya. Gak ngeliat ya. Kita cocok ya. Oke, Palestina. besok buat Palestina. Forkomas. Allahu Akbar. 240 Ada dong, kirim aja ke siapa? Udah ada tim kan? Alhamdulillah. Manfaat Ibu. Kalah sama jas ini. Betul. Tas wanita. Kocok lagi ya. Ya, kocok. Satu cicit, silakan. Masih ada? Kelas berat nih. Satu lagi yang kelas berat nih. Udah saya ambil nih, satu nih. Saya nggak tahu juga. Tahu, ya. Ini semua nih kita bisa alat masak. Kosong. 2 hitung sampai dan ibu jamaah dari Al-Furqon Forkomas, mudah-mudahan pertemuan kita silaturahim kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Amin. Untuk itu kami tutup untuk acara bazar dan kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.